Oke, sambil nunggu yang lain kita mulai saja. Oke, jadi hari ini kita cuma bicara mengenai standar penetration test atau SPT. Dan sudah ada tugasnya juga di e-learning ya, bisa kalian lihat. Jadi saya akan coba menjelaskan mengenai SPT. Semoga kalian paling nggak ada dapat gambaran lah SPT itu bagaimana. Karena nanti besar kemungkinan kalau kalian lulus, kalian akan menggunakan data SPT ini untuk menghitung atau mengecek daya dukung dari suatu potasi. Jadi SPT itu singkatan dari Standard Penetration Test, digunakan untuk menentukan kepadatan dan konsistensi tanah atau batuan secara dinamis di tempat, in situ, atau untuk mendapatkan gambaran keadaan kekuatan geser jenis tanah langsung di lapangan. Nah, dari sini kita sudah melihat apa kelebihan SPT dibandingkan sondir, yaitu SPT selain tanah, dia juga bisa untuk batuan. Kalau sondir ketemu batu, nggak kuat, nggak tembus. Jadi kadang-kadang saya berapa kali nemu di lapangan, kedalaman 10 meter, contohnya waktu gedung IDB di Banjarbaru itu, yang gedung serbaguna yang baru, yang buat wisuda biasanya, itu hasil sondir, tanah kerasnya ketemu di 8 meter, itu ketemu 250. Ternyata, waktu dibor, ketemu tanah kerasnya di 18 meter. Nah, waktu itu perencanaan menggunakan data sondir sehingga kedalaman fondasi digunakan cuma 8 meter. Ternyata realnya waktu dibor, waktu dipancang, itu tembus sampai 18 meter. Kenapa? Karena ternyata di 8 meter itu ada potongan-potongan kayu, batang pohon bekas dulu nimbun lapangan bola. Dulu kan itu lapangan bola sebelum jadi gedung serbaguna itu. Dan sondir nggak tembus. Nah, makanya saat ini sondir sudah mulai digunakan sebagai data pendukung, bukan data utama lagi. Kalau memungkinkan menggunakan data utama SPT, mereka milih SPT. Karena ada beberapa kekurangan sondir tadi. Contohnya juga kalau kena batuan ini nggak bisa, kalau SPT bisa tembus. Nah, konsistensi tadi didapat dengan memperhatikan banyaknya tumbukan yang diperlukan untuk penetrasi split spoon samplernya atau split barrelnya sebesar 30 cm terakhir dari pembacaan penetrasi 45 cm dilaksanakan akibat beban jatuh 63,5 kg dari ketinggian 75 cm. Jadi ini apa namanya? Hammernya itu beratnya 63,5 kilo dan tinggi jatuhnya standar 75 cm. Makanya biasanya kalau sudah SPT ini kita pakai alat yang agak advance sedikit. Biasanya menggunakan mesin bor, tapi pada ujung bornya diganti dengan split spoon sampler. Nah, jadi biasa kayak gini. Pertama dibor dulu sampai kedalaman yang diinginkan. Kemudian setelah sampai ke kedalaman yang diinginkan, bornya ditarik, mata bornya diganti dengan split spoon sampler tadi. Split spoon sampler itu sama persis dengan tabung handbor kalian. Jadi kalian kan handboring kan ujungnya kan kalian ganti tabung kan. Nah, itu sama persis di situ. Jadi setelah diganti tabung itu, pertama dibor, misalnya saya mau SPT di 1 meter, di 2 meter, saya bor dulu sampai 2 meter. Kemudian setelah sampai 2 meter, bornya saya angkat, matanya saya ganti, masuk lagi 2 meter, baru mulai dipukul. Dipukulnya naik 75 cm atas, tek, tek, tek. Nah, kalau kalian pemadatan kan jumlah tumbukan sudah standar. Kalau SPT ini jumlah tumbukannya yang dihitung. Itu di situ. Nah, jadi beban penumbuknya hammernya itu 63,5 kilo, ketinggiannya 75 cm, tinggi jatuhnya di tengah, tek gitu. Dan biasanya nggak langsung di permukaan, biasa kita gali dulu. Jadi dibor dulu, baru dipukul. Nah, ini hammernya. Jadi, kalau sudah misalnya saya mau di kedalaman, berapa sih? Kedalaman 2 meter misalnya. Jadi, habis digali 2 meter, terus setelah itu dipukul. Dipukulnya sampai dia masuk sedalam 45 cm. Tapi yang dihitung itu adalah tumbukan untuk 30 cm terakhir yang dihitung. Yang 15 cm awal itu nggak dihitung.
Jadi misalnya dia masuk 15 cm, 1, 2 sudah masuk 15, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 30. Jadi yang dihitung 8 kurang 2. Nah, jadi ini kalau yang masih manual kayak gini, di hammernya tarik 75 cm, setelah itu lepas, tek, 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 berapa, terus stop, tarik lagi, tek, 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 sampai 45 cm dia turun. Kalau sudah turun 45 cm, jumlah tumbukannya sudah dihitung, alatnya ditarik lagi. Nah, alatnya ditarik lagi, kemudian tadi yang split spoon tadi dikeluarkan, terus tanah di dalamnya itu dikeluarkan. Nah, tanah ini yang dibawa ke laboratorium untuk diuji kadar air, uji analisa saring, LLPL-SL, dan lain-lain. Nah, itu di situ. Jadi di kedalaman yang diinginkan. Nah, tapi di sini karena ditumbuk, maka di sini dia disturb ya. Contoh tanah yang didapatkan tidak asli, jadi bukan undisturbed, tapi disturb, dipakai untuk penentuan ukuran butir dan batas-batas Atterberg. Jadi dipakai analisa saring, kadar air, batas Atterberg. Nah, yang perlu diingat, hati-hati kalau sudah kayak gini, termasuk juga kalian kalau hand boring itu yang penting adalah mana atas, mana bawah itu harus ditandai. Kenapa? Karena kadang-kadang bisa berbeda jauh. Jadi dalam satu tabung ini mana atas, mana bawahnya harus jelas. Nah, kalau banyak ya ini dijajar. Ini masuk plastik. Kalau masukannya masuk di plastik ya, supaya kadar airnya nggak berubah waktu dibawa ke lab. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Sudah jajar kayak gini, tandai atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah ditandai. Nah, jadi waktu ditumbuk tadi kan 45 cm itu dapat tiga bagian. Kita bagi 15-an. N1 itu 15 cm awal, N2 15 cm kedua, N3 15 cm ketiga. Nilai SPT itu yang N2 tambah N3. Nah, N1 tidak kita hitung karena bekas tumbukan dan bisa rusak. Nah, jadi kalau pas kayak gini 1 meter kan stop di sini, angkat hammernya 75 cm, dia akan turun. Tak, 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 stop. Sebelum sampai 45 cm, angkat lagi, tak, 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 sampai 45 cm. Setelah itu, keluarkan. Contohnya misalnya 15 cm ke 1, N-nya 7 pukulan, 15 cm kedua N-nya 10, 15 cm ketiga N-nya 5. Jadi N pada kedalaman 2 meter adalah 10 tambah 5. 15 blow per feet. Nah, kenapa blow per feet? Karena 1 feet itu kan 30 cm. Jadi satuannya N itu adalah 15 blow per feet ini. Itu di situ. Nah, ini contoh yang didapat. Jadi di sini kedalaman, nah di sini kelihatan nih SPT-nya di sini, artinya SPT-nya di kedalaman 2, itu kan 45 cm ya, pas di 3 meter kan, 3 meter kurang 45. Jadi SPT-nya itu start di 2,55 ya, 45 cm, 2,55, 2,5 meter dia start SPT, jadi ketemu di 3 meter. Nah ini di sini kasih keterangan, oh ini sampelnya di 3 meter. Ini N1 15 cm pertama, ini 15 cm kedua, 15 cm ketiga. Yang digunakan yang 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, di sini digambarkan. Nah, di sini kenapa Pak cuma sampai 50? Untuk tanah pasir, SPT itu maksimal sampai SPT tanah keras itu 50 untuk tanah pasir itu sudah kita sebut tanah keras. Untuk lempung SPT 30 untuk tanah lempung itu sudah termasuk tanah keras. Kan 30 sama 50. Jadi biasanya di sini kadang-kadang sampai 50 atau sampai 60. Kalau sudah 60 mentok di situ, jadi itu sudah tanah keras itu sudah. Nanti kalau kurang dari 60 garis grafiknya masuk lagi. Jadi ini ada borloknya nih kedalaman ya. Ini kadang-kadang muka airnya harus digambarkan juga. Ini jenis deskripsi tanah langsung bisa dilihat karena dari hasil tabung ini kelihatan. Ini SPT, ini grafiknya. Biasa di sebelah sininya, di kanannya ini ditambah lagi macam-macam. Nah, kayak gini. Ini sama, cuman beda penampilan. Nah, kadang-kadang di sininya ditambah lagi. Tiltisen. Ini di awal. Nah, jadi di sini hasil analisa saring, grain size analysis. Oh, gravelnya sekian persen, sandnya sekian persen, dan lain-lain. Tambah lagi kadang sini kadar air dan lain-lain kalau lebih lengkap lagi tuh di situ. Nah,
Nilai SPT tadi bisa kita gunakan untuk kita menentukan kadang-kadang apa sih namanya parameter tanah lain, walaupun hanya menggunakan korelasi. Jadi kalau kita punya SPT itu lebih gampang daripada kita punya data sondir, KISE dan FS untuk korelasi. Contoh SPT kalau pasir ya. Contoh untuk pasir. Kalau N SPT-nya 0 sampai 10, maka gamanya itu kisaran 12 sampai 16. Pi-nya mungkin 25 sampai 32, klasifikasinya adalah pasir lepas. Pasir lebih dari 50, maka gamma pasir lebih 50 itu antara 18 sampai 23 kilonewton per meter kubik. Sudut geseknya lebih dari 35, ini pasir sangat padat. Kalau lempung, kalau nilai blow N-nya 4 blow per feet, kurang dari 4 blow per feet, maka itu klasifikasinya sangat lunak, gamanya sekitar 14 sampai 18, QU-nya kurang dari 25. QU ini hasil unconfined ya. QU ini korelasi dengan hasil unconfined ini, QU. Nah, lempung lebih dari 25 atau lebih dari 30, gamanya lebih dari 20, QU-nya lebih dari 100, ini klasifikasinya tanah keras. Ini pasir itu dense, loose. Kalau ini lempung ini soft, very soft, ini hard. Nah, jadi itu bahasanya. Jadi kalau pasir, tanah kerasnya pasir itu kita sebut pasir sangat padat, very dense sand. Tapi kalau tanah kerasnya lempung itu hard clay, very hard clay, very soft clay, medium clay. Nah, sedang ini kan medium clay. Jadi jangan kalian very dense clay, itu nggak pas. Kalau dense itu pasir, loose pasir. Tapi kalau soft, hard, medium, nah medium bisa pasir, bisa lempung sih. Tapi kalau soft sama hard itu lempung. Nah, pengujian SPT kapan stopnya? Kalau sudah sampai tanah keras, contohnya N-nya lebih dari 50, atau N-nya sampai 100, atau 10 pukulan terakhir dia nggak gerak-gerak, mentok. Jadi sudah dipukul sampai 10 pukulan terakhir, mentok. Nah, itu bisa di stop situ. Tapi ya tergantung engineering adjustment-nya juga. Nah, apa yang bisa menentukan harga NSPT? Bisa perbedaan tinggi jatuh. Jadi harus pas 75 supaya standar ya. Terus penumbuknya itu kabelnya tuh harus diberi minyak. Kalau dia agak kesat kan bisa beda SPT-nya. Nah, kemudian tebal lapisan kurang dari 30 cm juga nggak bisa di SPT ya. Atau diameter batuan lebih besar dari diameter split spoon sampler. Bisa juga nggak tembus di sini. Ini harus kadang-kadang dibor dulu. Nah, kalau pelaksanaannya, maka ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, hasil NSPT bisa kurang tepat untuk tanah berbutir kasar di bawah muka air yang ada. Kenapa? Karena ya kalau pas dibor muka airnya akan berubah. Kecuali jika dengan hati-hati dapat dipertahankan muka air di dalam lubang bor selalu sedikit di atas dari muka air tanah asli. Kalau enggak nanti muka air tanah asli yang turun. Kalau itu terjadi maka terjadi quick conditioning, tanahnya lepas. Nah, kalau pakai casing, contohnya kalau pakai karena tanahnya sangat lunak ya, jadi kalau digali dia runtuh terus, maka pakai casing. Tidak boleh mendahului batas di mana SPT dilaksanakan. Jadi kalau SPT-nya mulainya di 3 meter, casing itu cuma sampai 3 meter. Ke bawahnya pas SPT nggak boleh ada casing. Nah, kemudian harga N tadi juga harus dikoreksi. Nggak bisa langsung dipakai. Misalnya, Pak, ketemu Pak, N-nya 12 blok per feet. Nggak bisa langsung digunakan di perhitungan fondasi. Harus dikoreksi dulu. Pertama, ada koreksi terhadap muka air tanah. Ini khusus kalau SPT-nya bernilai lebih dari 15 dan kalau kondisinya tanah pasir berada di bawah muka air tanah. Di mana koreksinya kalau menurut Rezagi NPEC 15 plus setengah N min 15 atau N1-nya adalah 0,6 N. Nah, itu di situ. Pilih yang terkecil. Nah, kalau misalnya untuk tanah lempung, kalau N-nya kurang dari 15 tidak ada koreksi, kalau N-nya lebih dari 15 tidak ada koreksi juga, karena muka air tanah ini berpengaruh di pasir. Kemudian terhadap overburden pressure juga menurut Basara, kalau dari koreksi muka air tanah tadi dikoreksi lagi untuk kemudian diperoleh hasil lalu dikoreksi lagi untuk pengaruh tekanan vertikal. Kalau gamma kali H, P0 ya, gamma kali H kurang dari 7,5 ton,
maka N2 adalah 4N1 per 1 tambah 0,4 P0. Kalau gamma kali hanya lebih besar dari 7,5 ton, maka N2 adalah 4N1 per 3,25 tambah 0,1 P0. Nah, perlu diperhatikan di sini, kalau terjadi N2 lebih dari 2 kali N1, maka N2-nya kita pakai 2N1. Kenapa? Karena agak-agak nggak wajar. Kalau misalnya di 15 cm pertama SPT-nya 2, 15 cm kedua SPT-nya 10. Itu seakan-akan tanah di atas batu. Jadi harus hati-hati di situ. Maka biasanya kita gunakan 2, kita buat N2 sama dengan 2N1. Nah, ini kalau sudah lengkap jadinya kayak gini dijajar semua. Contoh harga pelaksanaannya ya, udah sama. Nah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk SPT, kita khusus bicara SPT aja, jadi singkat aja. Nah, sekarang saya kasih tahu gambaran harga SPT di Banjarmasin. Kalau sondir itu biasanya kerjaannya kita hitung per titik ya, biasanya. SPT itu karena beda dengan SPT. Kalau sondir itu hitungnya per titik, kalau SPT itu hitungnya per kedalaman. Jadi kita mintanya dibor berapa meter dan kita diminta ngebor tanah apa ngebor batuan. Ini contoh untuk rencana pekerjaan kami di Tabalong. Nih, penawarannya adalah untuk tanah SPT-nya per meternya 400.000. Jadi kalau kalian satu titik SPT minta 20 meter, maka satu titiknya jatuhnya 8 juta. Itu kalau tanah. Ini karena kami harus ngebor sungai, dan sungai itu di dasar sungainya masih ada batuan, maka kami juga harus ngebor batuan sebelum sampai ke tanah. Nah, SPT batuan per meternya adalah 2,5 juta. Jadi bisa dilihat di sini. Anggap aja kalau di dasar sungai itu pondasi batunya kurang lebih 2 meter. Dan jadi misalnya sungai 20 meter ya. Batunya 2 meter, tanahnya 18. Jadi satu titiknya adalah 2 kali 2,5 tambah 18 kali 4. Artinya berapa tuh? 4 kali 18, 6.400.000 tambah 5 juta. Jadi satu titik di sungai SPT adalah 11.400.000. Nah, itu baru harga borehole ya, harga bornya. Nah, harga SPT-nya dihitung nanti dalam satu titik itu kita dapatnya berapa kali? Satu kalinya 200.000. Kemudian sampel tanah yang kita dapat tadi itu satu sampel yang dikeluarkan dari spoon tadi, satu plastik itu dihargai 200.000. Penyimpanannya namanya korbok. Jadi sampel tadi keluar itu harus taruh di korbok. Satunya 250.000 ya. Satu korbok isi 8. Kemudian hasil SPT tadi dibawa ke laboratorium untuk diuji lagi. Nah, masing-masing parameter harganya sekian. Ini jadi praktikum kalian itu, praktikum mektan kalian ini bisa lihat harganya. Jadi kalian belajar praktikum itu sebenarnya ya kalau untuk profesional jadi duit. Contoh water content satu sampel 50.000, gamma satu sampel 50.000, analisa saring satu sampel 50, hidrometer satu sampel 50, LL PLSL satu sampel 100, GS satu sampel 50. Pak, yang paling mahal apa? Triaksial. Triaksial satu sampel 350.000. Konsolidasi mahal. Kenapa? Karena konsolidasi kan lama kan. Konsolidasi satu sampelnya 550.000. Direct unconfined nggak terlalu banyak dipakai ya, murah aja sih 100.000. Nah, tapi kalau kita sudah bicara penyelidikan lapangan, yang lebih menentukan tuh yang di sini. Sebagai gambaran, kalau sudah ngebor batuan, SPT batuan, maka satu harinya itu biasanya umumnya ya, itu maksimal dapat kedalaman 5 meter. 3 meter ya, 3 meter lah. Kalau tanah, satu harinya mungkin kalau tanah keras itu bisa dapat kedalaman 5 meter. Jadi kalau tadi saya minta satu titik 20 meter, satu titik itu kurang lebih pengerjaannya sekitar 4 sampai 5 hari baru selesai satu titik. Sehingga
Kadang-kadang contohnya ini kami minta 6 titik, ini perkiraannya adalah 2 bulan. 2 bulan artinya selain harga SPT, harga uji lab, juga ada harga akomodasi, makan, moving, mob demop, terus camping dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat di sini, harga untuk 6 titik, harga di posisi di Tanjung ya, di Tabalong, SPT-nya totalnya 90 juta, kurang lebih. Uji lab-nya kurang lebih 50 juta. Untuk mobilisasi, akomodasi, dan lain-lain, jatuhnya kurang lebih 80 juta. Jadi totalnya adalah 220 juta. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan kalau sudah nawar penyelidikan tanah nanti. Jangan cuma mikir harga uji. Kalian harus bisa memperkirakan ini nanti akan selesai berapa hari. Tukang saya nanti di lapangan apakah tidur di hotel atau tidur di tenda, kemudian akomodasi kemana, ke sana dan lain-lain gimana. Nah, kemudian karena di sungai ini perlu andang ya, lihat harga andang. Andang tuh yang mana, Pak? Nah, andang tuh ini contoh. Ini andang yang ini. Kan tadi ada andang. Nah, ini pakai andang. Jadi di atas sungai dibikinkan apa sih namanya? Ya andang ya. Kayak anjungan gitu supaya mesin bisa duduk. Ini kan di atas sungai. Harga andang, pembuatan andang LS 15 juta. Nah, kayak gini aja lah harganya. Bendanya, ya itu perlu 15 juta. Nah, ini gambaran kalau sudah kita mau uji tanah. Contohnya ini. Ini kebetulan kan ini pekerjaan, rencana pekerjaan kami, saya Pak Rusdiansah, diminta PU itu. Ya segini, ini baru penyelidikannya aja, belum ke desain. Kalau sudah dapat data ini, baru kami bisa maju ke tahap desain. Nah, bisa kalian bayangkan biaya. Nah, ini sebagai gambaran nanti yang akan kalian hadapi di lapangan ya. Harus bisa memperkirakan non-teknisnya ini juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk SPT? Mahal loh SPT. Makanya itu kalian praktikumnya juga ya, kalian praktikum SPT 5 meter aja kalian perlu, kalian harus mengeluarkan duit 1 juta. Padahal tanah keras kita kurang lebih kan kalau Banjarmasin aja itu 27 sampai 40 juta, 40 meter. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya harus praktikum SPT berapa biaya yang harus dikeluarkan karena kali berapa titik, kali berapa kelompok ya. Jadi mahal itu. Saya sendiri baru praktikum SPT itu waktu S2. Itu pun itu 3 hari. Satu titik 15 meter itu 3 hari itu habisnya. Ya, silakan ada yang mau tanyakan untuk SPT. Minimal kalian tahu lah nanti, soalnya kalian besok akan langsung dapat datanya. Dan juga jangan lupa tugasnya di e-learning tentang SPT juga ya. Kalau mau lihat apa namanya pengujiannya di YouTube banyak kok ini. Harganya ya kurang lebih itu tadi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk SPT. Kalau dari Tapi Umi kalau belum ada, pekerjaannya di Pak. Banjarmasin banyak yang bisa. Ya, kenapa? Belum ada, Pak. Oke. Kalau yang tanya Pak, yang bisa ngerjakan siapa? Banyak. Yang tadi itu penawaran lab mektan, penawaran Tamarkawi, yang harga yang saya tampilkan tadi. Poltek bisa, yang lain bisa banyak lah yang ini. Ini harga tadi akan kalian hadapi kalau kalian sebagai perencana loh ya. Kalau kalian bukan perencana ya, ya langsung terima data nggak apa-apa sih. Oke, kalau nggak ada, saya memang rencana singkat aja hari ini. Jadi itu tentang SPT, jangan lupa cek tugasnya di e-learning ya, mengenai SPT juga. Bahannya terserah, kalian cari di YouTube dan lain-lain banyak. Insya Allah minggu depan kita sudah mulai bicara jenis tiang dan daya dukung ininya. Karena kalau saya nggak cerita SPT dulu, nanti waktu kita berhadapan dengan nilai N untuk ngitung itu, kalian akan agak kebingungan nanti. Jadi kita bicara SPT dulu minggu ini. Oke, jangan lupa absen di portal. Saya stop recording dulu.